CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pedadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personel Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personel Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Melakukan penggembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil di Sub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid Ainus melaporkan. Tiga emak-emak ini langsung melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi aksi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan tersebut boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga emak-emak dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi.
Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Situ bang, biar saya kelarin dia bang. Turun lu. Maksud lo apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Ituin bang, ini bang. Banyak bang, kan lebih banyak pada ketinggalan. Nah iya, kalau ketinggalan. Seorang driver ojek online dianiaya seorang satpam perumahan mewah di Medan Satria, Kota Bekasi. Penganiayaan berawal ketika satpam meminta KTP korban saat hendak mengantarkan pesanan makanan pelanggan. Namun korban menolak hingga satpam lainnya tiba-tiba datang dan memukul kepala korban hingga helmnya rusak. Bang, biar saya kelarin dia bang. Turun lu. Maksud lo apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Iya. Tak terima rekannya dianiaya, puluhan driver ojol langsung menggeruduk kantor satpam tersebut. Mereka meminta pertanggungjawaban satpam yang telah melakukan penganiayaan. Beruntung aksi para driver ojek online ini dapat diredam oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sehingga tidak menimbulkan aksi anarkis. Aprinaldi, driver ojol yang jadi korban pemukulan, mengaku pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar ke dirinya. Ya itu bang, permasalahan KTP. Kan di perumahan kan banyak tuh yang minta-minta KTP. Nah, sedangkan saya kagak bawa KTP gitu kan. Nah dia kagak terima, kita ditarik sama dandrunya, singkatnya ditarik sama dandrunya nasehatin segala macam. Nah terus tiba-tiba ini pelaku ini langsung mukul, jeder. Kasus keributan ini berakhir damai. Kedua pihak yang bertikai bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke ranah hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Musibah kebakaran melanda kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Api meludeskan sebuah bangunan bedeng yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat dilahap amukan si jago merah. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan sementara saat proses pemadaman. Ini bangunan bedeng, sepertinya ini ada bensinnya, makanya stok bensin di sini untuk mungkin jual ecer. Alhamdulillah tadi makanya api besar karena diprediksi ada bensin. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.